Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan Guru beserta staf. Pada hari ini, hari kedua Pondok Ramadan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman Islam sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, dengan keadaan baik. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita damba-dambakan di hari penantian nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan terkhusus siswa-siswi SMP Negeri 1 Jetis yang berbahagia, kalau pada minggu lalu atau pada pertemuan pertama kita sudah membuat satu kesimpulan bahwa amal yang sedikit apabila dilakukan sering atau istiqomah akan berbuah manis untuk orang yang melakukan amal kebaikan. Itu lebih utama daripada amal yang banyak tetapi dilakukan hanya sekali-sekali. Nah, pada pertemuan kedua kita akan masuk pada tema yang berbeda sama sekali dengan tema pertama. Tema yang berikutnya adalah tentang tema kebangsaan. Mungkin di sekitar kita anak-anakku semua pernah dengar istilah hubbul waton minal iman. Pernah dengar? Tentu pernah. Karena hubbul waton minal iman mulai didengungkan kembali di Indonesia kurang lebih pada tahun 2014. Saya sedikit lupa momentum apa itu didengungkan lagi. Akan tetapi sejarahnya hubbul waton minal iman ini sudah dimulai sejak era pra kemerdekaan. Jadi 1926 kalau tidak salah, saat itu seorang ulama kenamaan dari Indonesia, yakni Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, membuat sebuah kalimat yang namanya itu tadi, yang bunyinya hubbul waton minal iman. Dengan kalimat sedikit ini sudah menjadi pijakan dasar bagi semua organ-organ pergerakan santri, siswa, pelajar, guru, dokter, dan seterusnya untuk merebut kemerdekaan. Hubbul waton minal iman yang artinya adalah mencintai tanah air ternyata dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tadi bukan tanpa dasar. Tentu ada dasarnya. Banyak ulama menggali, meneliti apa dasarnya beliau. Tetapi sebelum kita mencari dasarnya, kita patut yakin dulu bahwa guru yang menyampaikan atau ulama yang menyampaikan ini adalah bukan orang sembarangan. Pada masanya beliau adalah salah satu orang di Indonesia atau di Hindia Belanda ketika itu yang hafal Kutubus Sittah. Jadi kitab-kitab induk hadis itu beliau hafal. Belum Al-Qur'annya, belum sarah-sarahnya. Itu beliau hafal betul. Sehingga bukan hanya di Indonesia, bahkan di Mekah tempat beliau menuntut ilmu pun sangat hormat kepada beliau. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang mengeluarkan hubbul waton minal iman atau cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, mencintai tanah air sendiri merupakan adalah tempat kita berpijak, tempat kita dilahirkan, dan kemudian tempat kita akan kembali ke pangkuan Sang Khalik. Lebih dari itu, di sana di dalam dari tanah air ada rasa cinta, ada penghargaan, ada harga diri, dan seterusnya. Maka yang namanya cinta tanah air itu menjadi bagian iman karena tidak hanya sekedar tabiat. Lebih dari itu, tanah air merupakan satu keimanan yang harus kita perjuangkan. Konsekuensinya tentu saja mengatakan hubbul waton minal iman apabila ada sekelompok orang atau sekelompok negara yang ingin merebut tanah air, yang ingin merebut
kampung halaman kita, maka kita pun bisa melakukan perlawanan atas dasar agama. Banyak sudah sejarah mencatat bagaimana atas dasar agama semua jenis peperangan banyak dimenangkan oleh atas nama agama. Misalnya saja di Aceh, pada saat penaklukan kerajaan Aceh di terakhir 1900-an, hampir semua daerah di Indonesia itu sudah ditaklukkan, tetapi Aceh belum bisa sampai 1900. Akhirnya saat terjadi penaklukan masih terjadi pergerakan. Pergerakannya sangat masif meskipun rajanya ditangkap. Ternyata itu tadi, rakyat Aceh sangat mencintai tanah airnya. Tetapi ketika Masjid Baitur Rahman dihancurkan, semua rakyat Aceh, tidak peduli itu Islam, tidak peduli itu non-Muslim, semua bergerak bersatu padu untuk mengusir penjajahan dari Aceh. Nah, kaitannya dengan hubul waton minal iman, Kiai Isamuddin dari Bandar Lampung pernah membuat atau memunculkan alasan-alasan dari ayat Al-Quran atau hadis yang menguatkan bahwa hubul waton minal iman sebuah kalimat yang mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis. Pertama, mengambil dari surat An-Nisa ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim anil qtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau anna katabna, andai saja kami perintahkan alaihim kepada mereka orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik diperintahkan bunuhlah diri kamu sendiri atau keluar dari halaman kamu. Maka tidak banyak orang yang akan mau melakukan kedua hal ini. Kalaupun ada, itu hanya sedikit. Itu nas Al-Quran. Dalam tafsir kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, keluar dari kampung halaman atau membelot pada tanah air atau kampung halaman sama halnya dengan orang bunuh diri. Jadi sama-sama berat, sama-sama bikin baper. Ya. Itu Imam Ar-Razi. Kemudian alasan yang kedua adalah beberapa hadis atau ada hadis dan beberapa sarah hadis yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW setelah perjalanan jauh kemudian kembali ke Madinah, dari jauh beliau sudah melihat dinding Madinah. Seketika itu pula Rasulullah SAW mempercepat jalannya. Kalau saat itu beliau menggunakan unta, maka unta dipacu dengan cepat agar lekas sampai ke Madinah. Dalam kitab Fathul Bari, perilaku Rasulullah ini digambarkan sebagai satu syariat tentang cinta tanah air. Betapa Rasulullah SAW mencintai tanah airnya, yaitu Madinah, yang kemudian Mekah. Nah, itu alasan kedua. Jadi cinta tanah air sudah mulai disyariatkan. Yang ketiga adalah para ulama fikih mendapat hikmah dari ibadah haji yang setiap tahun dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia. Salah satu faedahnya adalah umat Islam diajarkan untuk keluar dari kampung halamannya, untuk keluar hidup dengan kehidupan yang berbeda dari kampung halamannya. Misalnya saja dari Mojokerto dengan hidup ya ala kadarnya begini, samping kanan kiri lihat tanaman, lihat sawah, lihat kebun-kebun dan seterusnya. Kalau kita mungkin disempatkan Allah untuk berangkat haji, yang kita lihat mungkin hanya padang pasir, gurun, air, hotel, unta, dan itu jelas berbeda dengan kampung halaman kita. Itu alasan ketiga. Jadi kita berangkat haji diajarkan untuk betapa menyayatnya atau betapa menyedihkannya meninggalkan tanah air. Nah, yang keempat adalah ulama-ulama sufi atau ulama yang biasa mukhalwat, menyendiri di gua untuk berzikir kepada Allah, itu juga memberikan kesaksian bahwa meninggalkan tanah air untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk berdakwah atau mengisi medan-medan dakwah itu sangat berat, sangat menyiksa hati.
tetapi apa boleh buat, seberat apapun karena lillahi ta'ala semua akan ditempuh. Akhir kata, karena hubbul watan minal iman adalah bagian dari ajaran Islam, maka konsekuensinya kita harus tetap memperjuangkan cinta tanah air ini dengan sungguh-sungguh. Kalau di zaman kemerdekaan kita harus rela mengangkat senjata, maka sekarang pun kita juga bisa hubbul watan atau bisa mempraktikkan hubbul watan minal iman. Caranya bagaimana? Banyak caranya. Salah satunya belajar dengan sungguh-sungguh. Yang lainnya ada rajin bersih-bersih kampung, tidak membuat gaduh misalnya, atau tidak menggunakan media-media yang dapat memancing kerusuhan, misalnya medsos. Yang paling update di bulan Ramadan, mudah-mudahan tidak ada dari teman-teman kita pagi-pagi setelah subuh menggunakan motor dengan knalpot brong masuk ke kampung orang lain dengan mengeraskan suara motor. Itu salah satu bentuk yang tidak patut ditiru. Bukan orang yang memiliki citra Islam dan keimanan yang baik, bukan citra orang yang cinta kepada tanah airnya apabila bersukarela niat sungguh-sungguh untuk membuat kegaduhan di kampung orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, semua berasal dari saya. Apabila ada kelebihan, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.